Raket high-end dari Li-Ning, Aeronaut 9000 yang dipakai sama Anthony Ginting dan frame-nya itu ada lubang udaranya ya. Harganya 2,3 juta. Mahal banget ya. Berikutnya, raket RS AV Flash. Harganya cuma 600-an ribu, frame-nya juga sudah ada lubang udara. Mantap banget guys. Langsung aja kita review. Halo Sporters, kembali lagi di review panjang New Istana. Kali ini kita akan membahas raket RS AV Flash 51 yang frame-nya itu bentuknya tuh seperti Aeronaut ya guys ya. Jadi ada lubang udaranya juga. Oke, jadi tujuan video kali ini kita tuh mau bandingin raket AV Flash 51 Power dengan RS Octagon 11 Smash. Sama-sama tipe Smash. Harganya juga mirip-mirip, tapi bedanya apa? Untuk fleksibilitas yang tertera, ini tuh katanya medium, dan setelah kita tes memang di medium ya. Terus tertera juga High Modulus Graphite plus Microtech. Raket ini memiliki max tension 30 lbs. Mantap. Ke bagian framenya, ini nih yang unik ya. Dia tuh ada lubang udaranya, sama seperti Aeronaut. Dibilang unik juga enggak sih, tapi kan harganya cuma sekitar 600-an ribu sudah ada lubang udara, ya pasti keren ya guys ya. Jadi frame-nya juga datar atau box, dan kalau dilihat dari penjelasannya Aeronaut 9000, raket Aeronaut itu memiliki kontrol dan power yang bagus. Jadi apakah raket RS ini juga memiliki power dan kontrol yang bagus? Akan kita cari tahu bersama. Selain yang tipe power, RS AV Flash juga memiliki tipe 31 kontrol dan 61 prof. Sesuai namanya, yang 31 itu untuk permainan kontrol, dan yang prof itu buat yang sudah punya skill aja, karena memang memiliki shaft yang lebih kaku. Ketiga raket ini sudah pernah kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau kalian mau nonton video singkatnya, langsung aja tekan link yang ada di deskripsi ya. Sekarang yuk kita bahas spesifikasi dari raket ini menggunakan swing weight machine. Jadi spek yang tertera di raket ini, balance point itu 292 mm, bobotnya 85 gram. Sekarang kita mau bukti ini, apakah benar spek yang tertera di raket dan aslinya. Buat yang nggak tahu, swing weight machine itu gunanya untuk mencari tahu bobot dan balance point asli dari sebuah raket. Karena terkadang berbeda ya dengan yang aslinya. Contohnya seperti raket ini. Bobotnya ternyata 89,4 gram, bukan 85 gram, dan balance point itu 300 mm, bukan 292. Sangat berbeda ya. Sekarang kita cari tahu seberapa berat raket ini pas di swing. Swing weight-nya berada di 87,5. Nah, raketnya itu nggak terasa head heavy ya, walaupun di 300 mm, dia rasanya lebih ke head light, tapi tetap aja berat ya. Udah kelihatan juga pasti powernya tuh gede. Kita juga ada timbang raket lain dan hasilnya tuh mirip-mirip. 90 gram, balance point 299 dengan swing weight 88,5. Karena kita mau bandingin sama RS Octagon, ini cuplikan dari video review sebelumnya ya. Yang tertera bobotnya 87 gram, balance point 298. Dan setelah ditimbang, ternyata hasilnya itu berada di 85,9 gram dengan balance point 305 mm. Swing weight yang dihasilkan 89 kg. Selanjutnya kita timbang yang sudah disenar dan tetap menggunakan grip bawaannya. Bobotnya menjadi 94 gram dengan balance point 308 mm. Swing weight-nya berada di 93,5. Berat banget nih kayaknya. Pasti smash-nya kencang. Tapi apakah kontrolnya enak? Langsung kita tes di lapangan. Halo Sporter, kembali saya, ulang kok. Ya. Halo Sporter, kembali lagi bersama saya Kristandi di YouTube-nya New Istana. Kali ini kita akan nge-review nih raketnya dari RS, yaitu AV Flash 51 tipe Power. Untuk feelingnya gimana dulu nih? Oke, kita untuk feelingnya ini raket agak berat ya, agak berat, dan raket ini sebenarnya cocok untuk pemain-pemain yang punya smash yang kuat. Yang tipe penyerang lah. Sesuai namanya ya, Power. AV Flash 51 Power. Ya. Jadi cocoknya kayaknya buat yang main power aja ya? Ya, yang main power. Oke. Selama ini kan Kristandi juga sudah pakai Octagon 11 Smash ya? Ya. Nanti kita juga mau bandingin sama 11 Smash, rasanya gimana? Udah pakai berapa lama tuh si 11 Smash? Octagon 11 Smash-nya pakai dari bulan Juli. Oh, udah dari bulan Juli. Sip. Udah Nanti berapa langsung bulan? kita bandingin sama 51 Power. Seperti biasa, penilaian itu adalah clear, defense, smash, drop, netting, dan drive. Oke, Kristandi, udah selesai pakai raketnya. Sudah nih. Mantap. Dari segi powernya gimana? Yang saya rasa dari segi powernya ya, dan ini raket memang punya berat yang cukup berat, dan ditambah lagi ini udah jelas namanya tipe power. Jadi
untuk pemain yang punya smash yang keras nih rekomendasi banget nih. Kalau speednya gimana? Untuk speed ya ini agak kurang ya, dan tidak direkomendasikan untuk pemain yang untuk main speed itu agak susah kayaknya karena raketnya cukup berat. Cukup berat ya. Oh iya, ini kan 51 power ya. Sebenarnya dia juga ada yang namanya 31 control sama 61 pro. Itu harusnya lebih cocok ya untuk main speed. Itu nah, untuk kontrolnya gimana? Untuk kontrolnya ini lumayan oke ya. Untuk kontrolnya, untuk kita ngeredam smash, kita enak ngarahinnya kemana. Kita nggak perlu ngeluarin tenaga yang banyak untuk ngarahinnya. Oh, oke. Jadi walaupun dia tipe power, tapi kontrolnya juga enak. Kontrolnya enak. Oke. Mantap. Oke, kita mulai dari clear-nya dulu. Ini enak ya, karena raketnya dia berat ya. Kita untuk clear harus mengeluarkan kekuatan yang besar kalau raketnya ringan. Tapi ini raketnya berat, jadi untuk clear-nya oke nih. Oke. Capek nggak pas itu? Jadi nggak capek ya? Nggak capek gitu. Oke. Kalau untuk defense gimana? Untuk defense juga enak. Enak nih karena nggak tahu ya kenapa nih raketnya untuk kontrol enak nih. Oke. Banget nih. Jadi walaupun dia berat tapi defense-nya tetap. Ya, defense-nya enak. Defense-nya tetap enak gitu ya. Ini lebih enaknya defense yang ngangkat atau yang dipantulin aja gitu? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Oke. Mantap. Dari segi powernya gimana? Yang saya rasa dari segi powernya ya. Dan ini raket memang punya berat yang cukup berat. Dan ditambah lagi ini udah jelas namanya tipe power. Jadi untuk pemain yang punya smash yang keras nih rekomendasi banget nih untuk pemain yang punya smash yang keras. Mantap. Nah, habis selesai smash, drop shotnya gimana? Untuk drop shotnya juga kita ngalin raketnya nggak perlu terlalu banyak tenaga, udah enak karena ini raketnya berat, jadi kita enak ngarahinnya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin tenaga yang banyak. Oke, tadi sih pas dites memang terarah sekali ya? Sangat terarah. Dia jatuhnya semuanya ke spot yang sama, gitu. Oke, jadi dari kontrolnya ini memang enak ya, si raket ini ya? Enak. Untuk drive-nya gimana? Untuk drive, untuk kontrolnya enak sih, cuma untuk speednya agak kurang. Oh iya, tadi kan ngomongnya speednya kurang ya. Jadi dari drive-nya udah pasti memang agak telat ya gitu rasanya ya. Telat. Rasanya berat gitu ya kalau untuk main drive-nya. Oke. Nah, terakhir nettingnya gimana? Untuk netting enak karena ini raketnya berat, jadi untuk kita netting untuk yang halus-halus itu enak sih. Lebih enak pakai raket berat ya? Tergantung sih kok. Tipe orang beda-beda ya. Orang beda-beda. Tapi yang saya rasa kebanyakan ya kalau untuk netting kalau raketnya agak berat, kontrolnya pasti lebih enak. Gitu. Oke. Ini untuk raketnya tuh cuman sekitar 600-an ribu aja ya. Dan rasanya tuh solid nggak sih? Solid ini. Solid ya? Solid banget. Dari looknya nih kita bisa lihat nih raketnya kokoh nih. Enak banget nih. Mantap. Jadi apa? Raketnya tuh nggak kopong lah ya istilahnya ya. Kopong. Sangat nggak kopong nih. Oke, makanya pasti pukulannya juga terasa, terkontrol. Nah, kita mau bandingin nih sekarang sama si 11 smash. Nih, 11 smash-nya nih. Mantap. Jadi kan 11 smash kan ya tipe power juga ya, sesuai namanya smash-nya. Mau dibandingin aja dari segi powernya gimana? Kalau dibandingin dari segi powernya, ini lebih jelas ya karena ini agak berat, lebih berat daripada Octagon 11. Oke. Jadi jelas ini lebih enak untuk power. Oke. Dari speednya gimana? Speednya. Speednya tetap Octagon ya? Octagon. Walaupun dia tipe smash, tapi dia lebih ringan daripada APF Flash 51 ini. Oke. Sebenarnya dari bobotnya juga udah nunjukin sih kalau yang 11 mesh itu dia bobotnya lebih ringan. Ya. Makanya dari speednya juga pasti lebih cepat sih ya harusnya ya. Oke. Untuk kontrolnya gimana? Untuk kontrol ini sih kalau untuk kontrol. Nggak tahu kenapa, karena mungkin raketnya mempunyai frame yang solid unik, mungkin ya, yang unik. Jadi kita kontrol tuh enak. Oke. Padahal senarnya sama ya. Senarnya sama nih. Iya. Sama-sama. Senarnya tuh menggunakan RS Sharp 66. Ya. Oke. Sama-sama tarikan 27 lbs juga. Untuk Kristani sendiri
kan pemain ganda depan atau ganda belakang biasanya? Fleksibel sih saya Oh, sebenarnya. all around ya? All round Lebih- tapi lebih dominan di depan. Oh, ya. oke, lebih dominan depan. Ya, di belakang juga kadang di belakang, kadang di depan. Kadang di depan, kadang belakang. Kalau untuk Kristandi sendiri, pilih raket yang mana? Kalau di tangan saya sih ya, lebih enak saya megang yang ini. Tapi untuk kontrol, smash dan lain-lain, saya rekomendasikan ini. Wih, Ya. Untuk mantap. speed, emang ini. Tapi untuk speed ini kurang. Oke, sip. Kalau gitu, thank you banget Kristandi untuk review hari ini. Sampai jumpa di review berikutnya ya. Oke. See you, supporter. Sekarang untuk pilihan senarnya, menurut saya sih kalian boleh dulu pakai senar bawaannya, yaitu PowerGuard 66 Sharp. Ini senar yang tadi dipakai untuk review ya. Jadi secara all around sih ini oke. Power dan kontrolnya ya standar lah untuk senar bawaan. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan senar RS Enduro 61 Blast. Senar tipis dari RS yang memiliki repulsion power tinggi. Tentu saja kalian bisa menggunakan senar lain, tinggal disesuaikan aja dengan playstyle kalian ya. Akhirnya review selesai juga. Kalau misalnya kalian punya saran atau masukan gitu ya untuk video review berikutnya, kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar ya, pasti akan saya baca kok. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman supaya lebih paham tentang raket AV Flash 51 Power ini. Buat yang belum subscribe, subscribe aja lah guys, gratis juga dan supaya nggak ketinggalan video review berikutnya. Akhir kata, saya minta maaf ya jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di review berikutnya.